lem jenis epoxy merek Tekton. Kalau untuk lem ini ada yang menyebutkan sebagai lem besi, ada yang menyebutkan sebagai lem 2 ton, dan ada yang menyebutkan sebagai lem warna ataupun lem 2 warna ataupun lem campur. Lem ini dipergunakan untuk ini bisa kita lihat jenis penggunaan dari lem ini. Yang pertama ini bisa kita lihat untuk logam, kayu, aluminium, keramik, kaca, baja ataupun besi. Inilah kegunaan dari lem ini. Dan di sini bisa kita lihat waterproof, temperatur ini bisa kita lihat. Inilah kegunaan dari lem ini, dan daya tahan pun sudah sangat bagus dipergunakan. Banyak dari kita sering bertanya tentang lem ini, kenapa tidak mempunyai daya tahan yang bagus ataupun dalam pemakaian 2 hari sudah bocor ataupun sudah meleleh. Ini kesalahan yang pertama. Kalau menurut kami di sini, kesalahan yang pertama cara mengaplikasinya mungkin banyak kesalahan, dan yang kedua kita tidak sanggup menunggu ataupun kita tidak sabar dalam menunggu lem ini. Makanya lem ini tidak mempunyai daya tahan yang cukup bagus dipergunakan. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan atau bantu jelaskan tentang cara mengaplikasikan lem ini. Sebelum saya melanjutkannya, saya mohon bagi kawan-kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi tentang part otomotif untuk kawan-kawan semua. Maka di sini akan saya coba bantu perjelaskan tentang cara mengaplikasikan lem ini. Contoh seperti ini yang kita mau aplikasikan adalah di tempat ini. Ini bisa kita lihat, ini jenis besi ataupun baja. Ini bisa kita lihat sendiri. Yang mau kita aplikasikan di sini adalah ini bisa kita lihat yang kita mau aplikasikan lem ini. Ini sebagai contoh saja. Ini bisa kita lihat. Sebelum kita memakai lem ini atau mengaplikasikan lem ini, sebaiknya kita harus membersihkan dulu mana yang mau kita lem. Contohnya seperti ini. Ini yang mau kita lem di sini. Ini harus bersih dari semua kotoran, apakah debu, minyak ataupun kotoran yang lain. Apakah bagian luar ataupun bagian dalam. Ini harus bersih. Ini jangan sampai ada kotoran ataupun karat. Ini bisa mengakibatkan lemnya tidak akan mempunyai daya tahan yang cukup bagus. Makanya sebelum memakai lem di sini, ini kita harus membersihkan dulu. Kalau misalnya contohnya seperti ini yang mungkin mempunyai karatan, ini bisa kita lihat. Ini kita harus mengamplas dulu bagian yang kita mau lem. Contohnya seperti ini amplas halus. Kita harus mengamplas dulu bagian yang seperti ini. Ini jangan terlalu banyak juga. Usahakan bersih dari kotoran ataupun karatan. Apakah kita amplas bagian luar ataupun dalam. Sesudah kita mengamplas seperti ini, usahakan bersihkan sisa amplas tadi atau bisa kita cuci. Bagian ini kita cuci. Sesudah ini bersih semua atau sudah bersih dari kotoran ataupun karat, baru kita mengaplikasikan lem yang tadi saya tunjukkan. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan cara mengaplikasikan lem besi ini. Ini bisa kita lihat cara mengaplikasikan lem ini. Ini akan saya coba buka dulu. Di sini ada 2 jenis lem. Sebelum kita melakukan pengadukan atau percampuran, sebaiknya kita harus mengetahui dulu kegunaan dari 2 jenis lem ini. Ini bisa kita lihat kalau ada yang satu ada yang tutup kemasannya warna putih dan yang satu lagi warna hitam. Sebelum kita mencampur lem ini, kita harus mengetahui dulu kegunaan dari 2 kemasan ini atau kedua botol ini. Yang pertama yang warna putih ini bisa kita lihat herder. Inilah pengeras. Kalau untuk yang warna putih ini adalah pengeras ini. Sedangkan yang tutup kemasan warna hitam ini
adalah yang jenis resin atau perekat. Jadi yang ini adalah perekat, yang ini adalah pengeras. Ini sebelum kita mencampurnya, kita harus tahu dulu kegunaan dari dua jenis lem ini, baru boleh kita campur. Yang ini pengeras, sedangkan ini perekat. Makanya dari situ kita dalam mencampur lem ini kita harus melakukan persamaan 1:1. Contohnya seperti ini. Ini yang warna hitam resin atau perekat. Kita harus mencampurnya 1:1. Ini sebagai contoh. Ini bisa kita lihat. Ini sebagai contoh. Yang warna hitam ini sebagai perekat. Makanya dalam mencampur lem ini harus 1:1. Sedangkan yang ini adalah yang warna putih, tutup kemasan putih, ini pengeras. Kita harus mencampurnya ukurannya 1:1. 1:1 seperti ini. Dan dalam mencampur lem ini kita harus mengetahui dulu dimana kita mau lem ini. Misalnya kita mau tempel seperti ini, mau ngelem di sini. Ini kita harus tahu dulu berapa ukuran, jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan kebutuhan, dikarenakan makin banyak kita mencampur lemnya, makin lama mengeringnya. Maka di sini akan kita lakukan proses percampuran. Kita harus mengaduknya antara kedua warna ini. Usahakan dalam mengaduk semuanya rata. Ini bisa kita lihat harus benar-benar teraduk semua. Karena ini jenis lem 2 ton yang 2 jam, maka pengerasannya akan terjadi di 2 jam yang waktunya akan mengeras pada 2 jam atau sesudah kita mengaduk seperti ini bisa kita lihat sudah merata. Kita aduk, ini bisa kita lihat sendiri sudah merata. Makanya kalau sudah merata seperti ini, kalau yang versi 2 jam keras seperti ini, dia tidak akan langsung mengeras, beda dengan yang 5 menit. Kalau yang 5 menit setelah kita aduk seperti ini, dalam jangka waktu 5 menit akan mengeras. Tapi kalau versi 2 jam ini, dia akan mengerasnya di waktu 2 jam. Sesudah kita mengaduk seperti ini, mencampur seperti ini, langsung kita aplikasikan ke tempat yang mau kita aplikasikan lem ini. Contohnya yang seperti saya tunjukkan tadi, yang sudah saya bersihkan dan sudah saya amplas. Maka kita aplikasikan lem ini secukupnya di bagian yang kita mau aplikasikan. Di sini contohnya yang mau saya aplikasikan lem. Usahakan sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu banyak. Seperti ini bisa kita lihat. Langsung tertutup lubangnya. Ini sebagai contoh. Ini bisa kita lihat sendiri. Lubang yang tadi ini bisa kita lihat sudah tertutup. Sesudah kita aplikasikan lem ini, mungkin kita harus menunggu pengeringan sampai 2 jam. Ini bisa kita lihat sudah saya tempel. Ini harus kita tunggu sampai 2 jam kering. Sesudah 2 jam kering, kalau misalnya ini sudah 2 jam kita aplikasikan lem, bukan berarti ini langsung bisa dipakai.
tapi kita harus menunggu sampai waktu 16 jam. 16 jam baru bisa dipakai. Inilah yang sering kita jumpai di lapangan. Kebanyakan dari kita tidak sabar dalam menunggu lem ini. Kadang kalau misalnya ini lemnya 2 jam kering, tapi kita tidak sabar dalam menunggu, habis 2 jam langsung kita pakai. Sebenarnya kalau untuk lem 2 ton ini yang versi 2 jam kering, sesudah 2 jam kering, lemnya kering, ini kita harus menunggu sampai waktu 16 jam. Ini baru bisa dipakai. Disinilah kekuatan lemnya teruji, ataupun dalam waktu 16 jam bila kita pakai lem ini sudah pasti punya daya tahan terhadap kekuatannya. Maka di sini banyak terjadi kesalahan. Sesudah 2 jam pemakaian lemnya kita langsung memakainya. Sebenarnya kalau untuk lem ini kita harus menunggu sekitar 16 jam baru kita bisa memakainya. Dan bila kita mau menggabungkan dua jenis barang seperti ini sudah kita aplikasikan lem, mau kita gabung kedua material seperti ini harus kita ikat dulu. Kita harus ikat pakai tali ataupun lakban supaya lemnya antara kedua ini mempunyai daya rekat yang bagus. Setelah kita menempel seperti ini usahakanlah jangan sampai goyang. Makanya kita harus menunggunya kering sampai 6 jam. Sesudah 6 jam boleh kita lepas tali ataupun lakbannya, dan kita harus menunggu benar-benar kering sampai 16 jam baru bisa dipakai.